buat jamaah? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak buat jamaah yang selalu setia nih masih menyaksikan Islam itu Indah. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah air tajin. Aku khawatir bertetangga dengan jin. Nah sekarang saya masih penasaran dengan jawaban dari guru kita Ustadz Syam nih. Bicara masalah tentang jin bisa menculik orang. Kalau zaman dulu anak-anak kecil itu nggak boleh main-main di maghrib suruh pulang sama orang tuanya karena takut diculik jin. Emang benar seperti itu. Tadi Ustadz Syam bilang malah ada teman yang diculik sama jin satu hari. Gimana Jadi ceritanya? itu kita ngomongnya kayak gitu. Dari mana aja nih orang nih, hati-hati loh iya nggak tahu saya di mana gitu. Jadi pikirnya diculik sama jin. Tapi ternyata di dalam Al-Quran itu udah dijelasin. Oh gitu. Iya, jadi ada kisah yang sangat masyhur dan kalau Allah memberikan satu ayat di dalam Al-Quran berarti ayat ini penting gitu. Maksudnya kejadian ini penting untuk kita pelajari. Contoh kejadiannya adalah qala ifritum minal jin. Berkata ifrit dari kalangan jin. Wahai Sulaiman ana atika. Saya bisa membawakan singgasananya Ratu Balqis kepadamu. Qabla maqamik sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu gitu. Jadi dia mau membawakan singgasananya Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, berdiri dari singgasananya. Artinya adalah kalau ditanyakan bisakah jin memindahkan atau menyembunyikan suatu barang, maka jawabannya bisa karena dicontohkan oleh jin ifrit yang ada di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Di rumah saya barang suka ngumpet tuh tiba-tiba nongol lagi beneran. Dipindahin. Ditutupin. Ya Allah iya. ditutupin Ya Allah. Tiba-tiba ada pandangannya. lagi. Kemarin di situ nggak ada. Kata mbaknya gini kata mbak saya. Kemarin nggak ada pas saya cari di situ. Sekarang kok tiba-tiba jadi ada. Nah ini dudukan juga jadinya nih. Ya itu ada kejadian di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan Ratu Balqis. Kemudian yang kedua, bagaimana cara jin menyembunyikan? Kadang guru kami tadi Ustadz Maulana mengatakan ditutupi pandangan kita gitu, dihalangi sama mereka. Kemudian pertanyaannya lagi, kalau manusia gimana? Bisakah manusia disembunyikan oleh jin? Kalau tadi kan barang nih, dipindahin. Iya. Kursi singgasana dipindahin. Kalau manusia bisa nggak dipindahin? Tiba-tiba pindah aja tempatnya. Maka kejadian ini pernah terjadi dalam satu riwayat yang sahih bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang wanita datang kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, 2-3 hari ini suamiku nggak kelihatan. Boleh nggak saya minta cerai? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tunggu, kau pulang dulu, fantaliku, pulang dulu, tunggu 4 tahun. Sabar dulu 4 tahun, kalau 4 tahun dia nggak datang baru kau datang ke sini lagi. 4 tahun berlalu suaminya tidak muncul. 4 tahun berlalu suami si perempuan ini tidak muncul. Datanglah kepada Sayyidina Umar mengatakan, wahai Umar sudah 4 tahun ku hitung-hitung hijriah ini, 4 tahun bahwasanya suamiku memang tidak pulang. Maka kata Sayyidina Umar, pulanglah dengan menghitung masa iddahmu 4 bulan ya. Kalau kau sudah masa iddahmu selesai, maka kau boleh memilih meninggalkan suamimu yang menghilang itu untuk menikah dengan lelaki lain, kau kembalikan maharnya gitu. Maka setelah terjadi masa iddahnya ini, dia datang kembali kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, suamiku beneran gak muncul lagi wahai Khalifah, gak muncul lagi. Maka kata Sayyidina Umar, ya udah pulang, kau boleh menikah, kembalikan maharnya. Maka setelah beberapa lama setelah kejadian itu, muncul laki-laki ini. Dia mengaku, wahai Umar, istriku menceraikanku. Yang mana istrimu? Saya tidak sadar bahwa saya ternyata meninggalkan dia selama itu. Padahal perasaan saya nggak selama itu saya tinggalkan dia. Yang mana istrimu? Pas dipanggil istrinya, oh ini yang kemarin dia bilang 4 tahun suaminya menghilang. Maka dikatakan, kau dari mana? Saya merasa bahwasanya saya melihat peperangan yang sangat luar biasa. Antara satu yang muslim, satu yang kafir. Ketika saya melihat-lihat, kok saya nggak ada kenal satupun di antara mereka. Maka ditanya, kau siapa? Saya ini, dari Madinah, dari ini segala macam. Kau ini dari bangsa manusia, kata mereka. Emang kalian dari bangsa apa? Kami ini dari bangsa jin, kata mereka. Kau mau gimana? Mau tinggal di sini atau mau kembalikan? Dia bilang, saya kembalikan saja, saya ke kampung saya di kota Madinah. Maka saya hari ini baru kembali ke sini. Tapi perasaan saya baru belum sekejap ya? Baru sekejap. Saya cuma melihat kejadian peperangan yang luar biasa, dimenangkan oleh pasukan muslim pada saat itu. Jadi saya pikir saya ikut berperang dengan teman-teman saya. Maka orang ini dalam riwayat yang sahih, bahwasanya dia disembunyikan oleh jin pada saat itu. Oh jadi bukan cuma anak kecil. Bukan cuma anak kecil. Orang gede pun bisa. Iya kan? Jadi anak kecil jangan sampai keluar maghrib. Orang gede pun jangan. Jangan. Boleh keluar kalau ke masjid salat maghrib. Ini Masya Allah nih pelajaran banget buat kita. Nah sekarang nih ya, sebelum kita lanjutkan lagi nih ya, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Ahmad Khan, saya ada sebuah tayangan seorang pemuda uji nyali di rumah kosong. Wah ini biasa nih anak-anak milenial suka ngelakuin ini. Ini tayangannya nih. Kedengaran?
ada suara-suara geraman, langsung merinding, ditambah gatel. Ada sisir. Aduh. Ada sisir. Sisir bulat. Assalamualaikum. Maaf. Numpang ruangannya sebentar. Ya ini kalau boleh dibilang sih sebenarnya banyak kan orang-orang yang melakukan ini orang kurang kerjaan nih sebenarnya. Daripada uji nyali mendingan uji nasib ya cari kerjaan gitu ya. Uji iman. Yang uji iman gitu dengan mungkin sholat sunnahnya nggak ditinggalin. Nah ini guru kita nih Ustadz Ahmad Karmoniji nih ya. Ada yang sengaja uji nyali di tempat kosong penasaran dengan kehidupan jin. Sebagai seorang muslim boleh nggak sih sengaja kita seperti tayangan tadi itu menguji nyali kita di tempat kosong karena penasaran dengan kehidupan bangsa jin. Mohon izin penjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah uji nyali untuk melihat jin di tempat kosong, ini kita akan pelajari terlebih dahulu yang namanya jin. Kalau di dalam bahasa Arab, jin itu kan artinya sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya itu tidak nampak, tidak kelihatan oleh orang. Berbeda dengan insi, manusia yang memang fitrahnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah sesuatu yang nampak, bukan yang tersembunyi. Makanya kalau kita perhatikan, manusia itu kelihatan, sedangkan jin itu tidak kelihatan. Dan ketika ada manusia, mereka memiliki masalah, maka kebanyakan di antara mereka menghilang. Manusia ketika punya masalah, kebanyakan di antara mereka menghilang. Padahal fitrahnya manusia itu adalah sesuatu yang nampak. Tapi ketika ada masalah, maka manusia menghilang. Dicari-cari sama orang karena utangnya banyak nggak dibayar-bayar, hilang. Padahal fitrahnya dia nampak. Begitu juga dengan jin. Fitrahnya jin itu sesuatu yang tersembunyi tidak nampak. Jadi satu ketika jin itu menampakkan wujudnya ke hadapan manusia, berarti jin itu sedang ada masalah. Oh iya benar, sama kayak teman saya yang punya masalah, ngilang sama saya. Iya. Belum bayar utang soalnya. Tapi di saat jin yang fitrahnya adalah tersembunyi tidak nampak, ketika menampakkan wujudnya di hadapan manusia, berarti dia punya masalah. berarti dia sedang ada masalah. Lagi berantem kali dia. Tapi ada yang lebih bermasalah daripada jin yang menampakkan wujudnya. Apaan Siapa tuh? itu? Orang yang gak ada kerjaan, cari-cari penampakan jin. Nah yang kayak tadi dong kita nonton Itu tayangannya. orang yang lebih bermasalah. Iya. Kenapa? Karena di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayaknih. Di antara kesempurnaan orang beriman, orang muslim adalah meninggalkan segala hal yang kagak ada manfaatnya. Mau ngapain dikerjain hal-hal yang gak ada manfaatnya? Kalau memang pengen tahu tentang kehidupan jin, penasaran dengan bagaimana kehidupan mereka, datang ke majelis ilmu, tanya kepada ulama. Karena ulama menjelaskan dari Al-Quran, menjelaskan daripada hadis, menjelaskan daripada kitabnya para salafun saleh, yang menjelaskan bagaimana itu tentang makhluk Allah yang namanya jin. Tidak dengan cara datang ke rumah kosong atau ke tempat-tempat yang mungkin angker menurut mereka, lalu kemudian menguji nyali di sana. Hati-hati. Di dalam Al-Quran surah Al-Jin Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya di zaman dahulu itu ada orang yang kepengen tahu urusan jin, bahkan sampai ujung-ujungnya minta pertolongan kepada jin. Wa annahu kana rijalu minal insi yauduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada di zaman dahulu itu laki-laki dari golongan manusia yang datang kepada laki-laki dari golongan jin. Tujuannya untuk meminta pertolongan kepada mereka. Dan pada akhirnya jin tersebut bukan memberikan pertolongan kepada golongan manusia, justru malah menambah kesalahan dan menambah dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah dijelaskan bahwasanya orang yang sibuk dengan urusan jin membuka satu pintu kemusyrikan dan kemurtatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersekutu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau pendapat saya lebih baik hal-hal yang tidak ada manfaatnya lebih baik ditinggalkan. Sibukkan waktu kita itu dengan urusan ibadah, mengumpulkan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru malah menyia-nyiakan waktu. Apalagi tadi saya lihat di video tadi, kok tiba-tiba gatel nih. Ya, belum mandi. Belum mandi kali jangan-jangan. Tapi zaman sekarang tuh jadi kerjaan soalnya Ustadz. Kerjaannya biar viewers banyak dapat duit ntar kan gitu. Nah, ini dia menjadikan sesuatu hal yang tidak bermanfaat sehingga menjadikan konsumsi orang itu hal-hal yang tidak berfaedah juga. Justru malah menjadi dosa jariah buat yang melihat. Nauzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati.
kita mesti banyak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena idha'atul waqt ya adharra wa asyadu minal maut. Iya. Sesungguhnya orang yang menyanyiakan waktu itu lebih berbahaya, lebih banyak mudorotnya ketimbang mati. Karena kalau orang mati hanya terpisah dengan dunia dan segala perhiasannya. Tapi kalau orang yang menyanyiakan waktu, Iya. dia memutus hubungannya dengan Allah dan sorganya Allah. Nauzubillah, summa Rugi. nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, ini buat jamaah yang ada di rumah. Jadi tinggalkan hal-hal yang tidak menguntungkan dan tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya. Bahkan menjadi dosa jariah buat kita nih. Nah sekarang coba kita lanjutkan lagi, ada sebuah artikel nih. Ada artikel di belakang saya nih, tergiur kawin dengan jin demi modal nikah. Pria ini justru tewas mengenaskan. Terlilit hutang dan butuh modal untuk nikah membuat Ari, putra utama warga Jalan Kapten Tendian, Desa Banjarejo, Kota Madiun ini memilih jalan pintas. Pemuda yang masih berstatus mahasiswa tersebut nekat mengikuti ritual agar bisa menggandakan kekayaan. Namun siapa sangka keputusan gegabah itu justru membuat dirinya tewas mengenaskan di tangan dukun gadungan. Ya, dilanjutkan lagi, pelaku pembunuhan dan pencurian dengan tindak kekerasan atau curas berkedok dukun itu bernama Hendra Mawan Suryo Putro alias Ahmad Sadewa. Warga asal Kelurahan Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ini mengaku bisa menggandakan kekayaan dengan cara melakukan ritual. Kepada para korban, pelaku mengaku bisa menjalankan ritual pernikahan dengan jin. Dan ritual tersebut nantinya para klien yang bersedia bakal mendapatkan kekayaan berlipat ganda. Nah ini terang dari Kanit Reskrim Polsek Singosari Ibtu Supriyono hari Jumat. Wah ini luar biasa. Nah tapi saya tertariknya begini Ustadz Maulana nih, mau izin nih. Iya. Ya. Emang bisa, emangnya pertanyaan saya, kalau jin itu mencintai dan menikah sama manusia. Terus kalau sampai dia memiliki keturunan, itu keturunannya bagaimana bentuknya? Terus bagaimana caranya? Maksudnya hubungan biologisnya, anaknya apakah jadi tuyul atau bagaimana Ustadz Maulana? Mau izin penjelasannya silakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allahul misawab. Ini luar biasa. Betul tadi kata Ustaz Ahmad kan, jin ini adalah yang tersembunyi. Pertanyaannya ngapain? Nikah sama yang tersembunyi. Iya. Udah jawab aja dia. Baik, jawab. Yang namanya pernikahan, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Dari surah An-Nahl ayat 72. Jadi istri-istri itu dari jenis kamu sendiri. Bukan dari jenis yang lain. Nah, jadi gitu. Mohon izin. Jadi kalau begitu, jin itu apakah itu berketurunan? Iya. Dia hamil? Iya. Melahirkan? Iya. Pertanyaannya, bisa enggak dari golongan manusia menikah sama golongan jin? Jawabannya tidak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dalam hal ini beda jenisnya. Kalaupun dia mau harus nikah, maka salah satunya harus berada di alam masing-masing. Jin itu harus nampak. Atau manusia harus menghilang. Kalau kata Ustaz Sam, pindah ke alamnya tadi. Mau? Gak mau. Yang lamanya beda. Mohon izin, jadi permasalahan ini selesai. Lalu pertanyaannya, bisa nggak ada kawinan kemudian? Kawinnya aja nggak bisa, apalagi berketurunan. Kalaupun tadi bagus, tadi dibahas oleh Mas Fadilan sebelumnya tausiah kita, bahwa bisa jadi mereka ikut makan, ikut minum, ikut berhubungan. Nah, kata ikut berhubungan di sinilah sebenarnya ketika ikut berhubungan disitulah hancur, bibitnya itu hancur. Jadi tidak bisa melahirkan anak. Dalam hal ini kalau ikut jin bersama dengannya, itu kemungkinan besarnya wanita lagi berhubungan sama suaminya tidak akan bisa mengandung. Karena rusak calon anak itu. Makanya kalau mau berhubungan baca doa dulu. Apa doanya Sasan? Mau selesai Ustadz? Ya coba ngetes doang, siapa Apa, tahu kan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Berarti sudah bisa menikah, Sudah bisa nih, hafal. udah apa doanya doang, udah lama itu hafalnya Ustaz. Modal. Jadi harus. Nah, kalau begitu dibaca doanya apa? Baca basmalah. Kapan dia tidak baca basmalah? Akan ibaratnya gini, mohon izin kepada semuanya. Dia tidak akan masuk bersama denganmu. Dia akan tidak bisa tidur bersama denganmu. Dia tidak akan makan bersama denganmu. Nah kalau begitu mohon izin kepada semuanya. Usahakan jaga diri. Orang yang punya wudhu aman dia.
dijaga. Bahkan ada penjagaan para malaikat. Ketika baca doa, 2 malaikat, 1 di depan, 1 di belakang. Ketika dia punya wudhu, 1 di kanan dan 1 di kiri. Nah, atas bawahnya gimana? Disitulah ada zikir dan doa. Jadi orang senantiasa terlindungi. Perihal persoalan mengenai adanya anak jin dan sebagainya, yang dari golongan manusia melahirkan anak jin, itu nauzubillah summa nauzubillah, itu sampai sekarang nggak mungkin. Nggak ada tuh yang ceritanya orang nikah sama jin anaknya jadi tuyul, nggak ada Nggak begitu ya. ada. Cuma bagus kita lirik nih. Mana kameranya? Sini. Oh ini Ustaz. Gini. Tapi hati-hati. Habis lagi dia. Tapi hati-hati. Bahwa orang yang dicintai jin ada. Ada gimana? Ada. Maksudnya? Terhalang jodohnya karena dia lagi dicintai jin. Oh, kayak Ustadz Sam terhalang jodohnya? Belum nggak? Enggak, oh memang belum mau ya. Makanya itu. Salah satunya Iya. yang suka tidur telanjang. Nauzubillah. Yang suka telanjang. Itu cinta jin. Karena dia melihat kita tidak melihat dia. Nauzubillah, jangan dibahas lagi deh, udah deh pokoknya. Tutup pintu baca basmalah, tutup Iya. jendela baca basmalah, tidak masuk jin. Iya, sekarang kita lanjut lagi nih ya Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, saya mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Nih mau izin Ustadz Syam nih. Ini ada pertanyaan juga nih ke saya ya, kalau kita bicara masalah tentang rumah nih. Kadang-kadang kan ada orang yang mau jual rumahnya atau mungkin dia pindah rumah ya kan, sementara rumahnya kosong. Katanya jin itu bisa menempati rumah yang ditinggalkan selama 40 hari kosong. Nah saya pengen tahu nih, yang menguasai rumah itu ya kan, apakah jin fasik atau jin muslim? Terus satu lagi, ada pertanyaan lagi yang masuk juga nih ke kita nih ya. Bicara masalah tentang pohon-pohon besar. Katanya kalau pohon-pohon besar itu adalah tempat tinggalnya jin. Jadi yang punya rongga yang besar itu. Jadi kalau kita lewat pohon besar itu, permisi, anak orang mau lewat. Harus permisi dulu, bagaimana penjelasannya, mohon izin Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikatakan tempat tinggal jin selanjutnya, karena memang termasuk tempat tinggal jin. Jangankan di tempat yang disebutkan tadi, lobang, kemudian di goa, kemudian di gunung, kemudian di pasar. Pasar tuh jin suka. Pasar yang tempatnya banyak penipuan, pasar yang tempatnya banyak kebohongan di dalamnya, maka jin suka di sana. Kemudian di tempat-tempat yang kotor atau yang tidak terawat, maka jin suka tinggal di sana. Kemudian bagaimana dengan rumah kosong? Ada satu pendapat yang mengatakan bahwasanya yang ditinggalkan selama 40 hari maka biasanya ditempati oleh jin atau bangsa jin ini. Maka orang masuk rumah baru itu minimal baca surah Al-Baqarah. Atau paling bagus mengkhatamkan Al-Quran di dalamnya. Bagaimana cara surah Al-Baqarah dibaca, kan nggak kuat, kan rumah. Jadi nggak apa-apa kalau dicicil, hari ini 1 halaman, besok 1 halaman lagi, dicicil aja oleh penghuninya sendiri. Kemudian kalau nggak sanggup juga, ya udah minimal baca awalnya, pertengahannya, akhirnya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai muflihun. Nah, itu awalnya. Pertengahan Al-Baqarah apa dia? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya. Akhirnya mana dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Minimal 3 part ini dalam surah Al-Baqarah dibacakan ke rumah yang baru kita tempati, karena bisa jadi dia lama kosongnya, kamar ini lama kosongnya sehingga ada penghuni lain di sana. Pertanyaannya, apakah yang menghuni jin muslim atau jin fasik yang ada di dalamnya? Apapun jenis jinnya, bisa saja mereka tidak berniat mengganggu, tapi karena kita nggak sengaja dia nampak dirinya, kita kaget jadi merasa terganggu. Padahal mereka nggak niat untuk mengganggu, dan mereka juga tidak bisa mengganggu manusia. Artinya nggak bisa mengganggu tuh Al-Quran mengingatkan begini. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, karena innahu laisa lahu min sultan. Sungguh mereka itu tidak bisa menakut-nakuti, nggak bisa juga memimpin, nggak bisa juga mengganggu manusia. Jadi harusnya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan ruangan kosong itu dihuni jin, bisa jadi dan itu benar, maka bacalah surah Al-Baqarah ketika memasuki ruangan baru atau rumah baru. Yang kedua, pohon-pohon besar yang ada rongganya apa segala macam, itu juga ditempati oleh para jin. Jin itu suka tempat yang kosong sebenarnya. Tempat kosong itu bukan berarti rumah kosong ya. Tempat kosong itu lembah yang luas,
hutan yang luas. Betul. Kalau di Indonesia di Sulawesi ada yang terkenal itu di kebun kopi di Sulawesi Tengah itu ada kerajaan jin katanya di sana. Kalau di Padang itu ada Padang 12 namanya. Kenapa disebut Padang 12? Karena 12 km persegi katanya ada kerajaan jin di sana. Kemudian di Kalimantan juga ada disebutkan di laut-laut Jawa pantai selatan gitu ya. Mereka menyebutnya bahwa ada kerajaan jin di sana. Semua tempat lapang itu disukai oleh para jin. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wardahuma itu pernah mengatakan kami pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kehilangan Rasulullah ternyata Rasulullah itu ke tengah padang pasir untuk yang namanya bertemu dengan bangsa jin di sana. Maka tempat lapang dan luas itulah tempat yang disukai oleh para jin, termasuk rumah yang kosong, luas ruangannya tapi tidak berpenghuni. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita lewat permisi-permisi enggak? Maka sudah dibacakan tadi ayatnya oleh guru kami Ustadz Ahmad Khan, fazaduhum rohaqa. Ada bagian manusia yang meminta pertolongan dari bangsa jin, maka itu bertambah kesesatan mereka. Maka tafsir Ibnu Katsir mengatakan dilarang termasuk di antara kesyirikan ketika orang permisi-permisi ketika lewat pohon atau lewat kuburan atau lewat apa. Itu adalah bagian daripada kesyirikan. Lalu apa yang kita baca? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Boleh dikatakan salam ala ahlil kubur misalnya, kemudian yang berada di sini assalamualaikum. Bukan permisi, karena di antara bagian daripada menjadikan mereka pelindung kita bahwa ketika kita mengatakan permisi-permisi, kita menganggap bahwa mereka yang punya pohon. Kita menganggap bahwa mereka yang punya alam kuburan ini, kita menganggap bahwa mereka yang punya hutan, maka hindari mengatakan permisi-permisi tapi katakanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara masalah tempat-tempat yang kosong, berarti rumah yang ada isinya juga belum tentu nggak ada juga ya? Iya dong. Bisa jadi ada karena kosong Iya kan, di tanpa ada atap-atap. Al-Quran kan Iya, gitu. betul. Kenapa tadi? Begitu juga dengan hati yang kosong nih, jomblo-jomblo nih, bahaya bisa Ada masukkan tadi setan. ngomongnya tadi. Iya pas kiran, assalamualaikum ya ahlal bait. Ada yang jawab, Dijawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kabur katanya gitu. Apa tuh? Ada salam yang tidak butuh jawaban. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak butuh Oh iya, jawaban benar, kalau kita benar, salah. benar, benar, Masa benar, yang benar. sami waalaikumsalam. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nih buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita masih akan lanjutkan lagi ya. Masih ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam yang kedua nih, tentang apa pembahasannya masih rahasia. Dan juga nanti kita akan ada berdoa bersama dipimpin guru kita Ustaz Ahmad Khan agar kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin kafir dan juga setan. Setelah satu ini jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.